Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu Menpan RB ungkap biang kerok penyebab terkendalanya honorer diangkat menjadi ASN P3K. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan dari Menpan RB berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB ungkap mengenai kendala pelaksanaan pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Seperti diketahui, pemerintah saat ini tengah mengupayakan penyelesaian permasalahan tenaga non-aparatur sipil negara atau ASN atau tenaga honorer yang terdaftar dalam pangkalan data database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Upaya tersebut dilakukan melalui seleksi P3K tahun 2024 yang berlangsung dalam 2 periode. Dalam rapat koordinasi percepatan penataan tenaga non-ASN melalui seleksi P3K tahap 2 yang digelar secara daring pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024, Menpan RB mengatakan para tenaga honorer khususnya yang terdaftar dalam database BKN diberikan kesempatan seluas-luasnya agar dapat mengikuti seleksi. Pendaftaran ini untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi tenaga non-ASN khususnya yang terdaftar dalam database BKN agar dapat mengikuti seleksi baik pada periode pertama maupun periode kedua, ujar Menpan RB. Bagi tenaga honorer atau non-ASN yang tidak lolos pada seleksi tahap pertama, mereka diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi tahap yang kedua. Namun, Menpan RB mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan seleksi P3K adalah ketidaksesuaian antara usulan formasi dengan data yang terdapat dalam database BKN. Hal ini mengakibatkan sejumlah tenaga non-ASN belum mendapatkan peluang yang maksimal untuk mengikuti seleksi. Selain itu, penyerapan tenaga non-ASN pada pendaftaran periode pertama juga masih dinilai belum optimal. Kendala ini terutama dirasakan di tingkat pemerintah daerah yang tidak mengusulkan formasi P3K secara memadai. Salah satu penyebab utamanya adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah, sehingga berpengaruh pada jumlah formasi yang bisa diajukan. Untuk mengatasi hal tersebut,
Kementerian Pan-RB telah menerbitkan Keputusan Menteri Pan-RB Nomor 634/2024 yang mengatur kriteria pelamar seleksi P3K bagi tenaga non-ASN yang terdaftar di database BKN tahun anggaran 2024. Kriteria ini mencakup tenaga non-ASN yang TMS pada seleksi administrasi P3K tahap 1, TMS pada seleksi CPNS, serta yang belum mendaftar pada pengadaan ASN. Menpan-RB menghimbau pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi pusat dan daerah untuk tetap menganggarkan kebutuhan pegawai non-ASN, baik pegawai penuh waktu atau P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu akibat keterbatasan anggaran. Para PPK agar mengoptimalkan pendaftaran dan mendorong pegawai non-ASN yang ada di lingkungan instansi masing-masing untuk mengikuti seleksi serta memberikan bimbingan yang jelas mengenai tahapan dan mekanisme dari afirmasi kebijakan pemerintah, tutur beliau. Menpan-RB menegaskan pentingnya PPK instansi untuk mematuhi kebijakan terkait pengalihan status pegawai non-ASN menjadi P3K. Jika kebijakan ini diabaikan, proses pengalihan status dapat terhambat, baik untuk pegawai penuh waktu maupun paruh waktu. Di kesempatan yang sama, Menpan-RB juga meminta kepada PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto dan jajaran untuk mengadvokasi serta mensosialisasikan kebijakan ini ke seluruh kementerian, lembaga, daerah, dan kantor regional BKN di seluruh Indonesia. Selain itu, ia menekankan bahwa aplikasi SSCASN harus dirancang untuk mempermudah pendaftaran pegawai non-ASN dan mengoptimalkan peluang kelulusan serta pengangkatan mereka yang telah mengikuti seleksi. Pastikan juga aplikasi SSCASN dapat memberikan kemudahan dalam pendaftaran peserta dari pegawai non-ASN dan mengoptimalkan kelulusan dan pengangkatan bagi mereka yang telah mendaftar dan mengikuti seleksi, tutup Menpan-RB. Nah, demikianlah tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru yang datang dari Menpan-RB untuk para tenaga honorer terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu Menpan-RB ungkap biang kerok penyebab terkendalanya honorer diangkat menjadi P3K penuh waktu. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.